Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Sri Astuti sebagai tentor asistensi akuntansi pengantar 1. Berikut merupakan soal asistensi akuntansi pengantar 1 tahun lalu. Perusahaan jasa Sehat neraca saldo per 31 Desember 2020. Yang pertama itu ada nomor rekening, terus nama rekening, debit dan kredit. Yang pertama kas debit 30 juta, piutang jasa debit 22 juta, perlengkapan kantor debit 19 juta, asuransi dibayar di muka debit 16 juta, peralatan kantor debit 400 juta, akumulasi depresiasi peralatan kantor kredit 60 juta, mesin debit 400 juta, akumulasi depresiasi mesin kredit 150 juta, pendapatan jasa diterima di muka kredit 6 juta, utang jasa kredit 28 juta, prefirman debit 18 juta, modal firman kredit 500 juta, pendapatan jasa kredit 196 juta, beban bunga debit 17 juta, beban gaji debit 18 juta. Jadi total di sini itu antara debit dan kredit harus balance, dan di sini sudah balance, total keseluruhannya 940 juta. Kemudian ada data tambahan pada tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama, beban perlengkapan tahun ini 10.500.000. Saldo asuransi tahun ini 7.550.000. Dari pendapatan jasa sebesar 12 juta merupakan pendapatan jasa diterima di muka. Kemudian ada biaya depresiasi peralatan yaitu 30 juta dan mesin 25 juta. Terus kemudian ada gaji yang belum dibayar, itu 7.500.000, dan yang terakhir ada bunga terutang 8 juta. Dari soal tersebut kita diminta untuk yang pertama buatlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2020, yang kedua buatlah neraca lajur, yang ketiga buatlah laporan keuangan tahun 2020, yang keempat buatlah jurnal penutup per 31 Desember 2020, dan yang kelima yang terakhir buatlah jurnal penyesuaian kembali tanggal 1 Januari 2021. Oke, langsung saja ke penyelesaian yang pertama, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat sesuai dengan data tambahan yang ada di soal. Langsung saja, perusahaan jasa sehat, jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020. Itu data tambahan yang pertama, beban perlengkapan tahun ini 10.500.000. Kemudian di jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan kantor debit 10.500.000, perlengkapan kantor kredit 10.500.000. Data tambahan yang B, saldo asuransi tahun ini 7.550.000. Kemudian jurnal penyesuaiannya, beban asuransi debit 8.450.000, asuransi dibayar di muka kredit 8.450.000. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, 8.450.000 itu dapatnya dari mana? Nah, di soal yang neraca saldo itu kan asuransi dibayar di muka kan ada 16 juta. Kemudian data tambahannya itu saldo asuransi tahun ini itu 7.550.000. Nah, kemudian di jurnal penyesuaian itu asuransi dibayar di muka 16 juta itu dikurangi saldo asuransi tahun ini di data tambahan itu 7.550.000. Nah, kemudian di jurnal penyesuaian itu pengurangan dari 16 juta dikurangi 7.550.000, hasilnya 8.450.000. Kemudian data tambahan yang C, dari pendapatan jasa sebesar 12 juta merupakan pendapatan jasa diterima di muka. Kemudian jurnal penyesuaiannya, pendapatan jasa debit 12 juta, pendapatan jasa diterima di muka kredit 12 juta. Kemudian data tambahan yang D, biaya depresiasi peralatan 30 juta dan mesin 25 juta. Di jurnal penyesuaiannya, depresiasi peralatan debit 30 juta, akumulasi depresiasi peralatan kredit 30 juta, depresiasi mesin debit 25 juta, akumulasi depresiasi mesin kredit 25 juta. Data tambahan yang E, gaji yang belum dibayar 7.500.000. Di jurnal penyesuaian, beban gaji debit 7.500.000, utang gaji debit 7.500.000. Karena belum dibayar itu jadinya utang. Terus kemudian data tambahan yang F, bunga terutang 8 juta.
Di jurnal penyesuaiannya, beban bunga debit 8 juta, utang bunga kredit 8 juta. Nah, di sini antara debit dan kredit itu harus balance ya. Dan di sini totalnya sudah balance, yaitu Rp101.450.000. Kemudian yang kedua ada neraca lajur perusahaan jasa sehat, dan ini agak panjang ya. Jadi kalian harus benar-benar cermat dari awal sampai akhir. Itu yang pertama, yaitu periode akuntansi berakhir per 31 Desember 2020 di dalam perusahaan jasa sehat. Itu yang pertama ada nama rekening. Nama rekening itu sesuai soalnya tadi di neraca saldo. Kemudian yang dari 16 sampai 21 itu merupakan data tambahannya. Kita langsung saja ke neraca saldo. Neraca saldo itu sesuai dengan soal tadi ya. Sesuai dengan soal tadi itu kas 30 juta, piutang jasa debit 22 juta, perlengkapan kantor debit 19 juta, asuransi dibayar di muka debit 16 juta, peralatan kantor debit 400 juta, akumulasi depresiasi peralatan kantor kredit 60 juta, mesin debit 400 juta, akumulasi depresiasi mesin kredit 150 juta, pendapatan diterima di muka kredit 6 juta, utang jasa kredit 28 juta, prefirman debit 18 juta, modal firman kredit 500 juta, pendapatan jasa kredit 196 juta, beban bunga debit 17 juta, beban gaji 18 juta. Nah, totalnya kan sudah sama seperti yang di soal ya, 940 juta. Nah, kemudian di sini ada data tambahan. Nah, kemudian setelah neraca saldo itu ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu seperti yang kita kerjakan tadi. Nah, itu dimasukin ke dalam ini neraca lajur yang bagian jurnal penyesuaian. Nah, tadi kan jurnal penyesuaiannya kan ada beban perlengkapan kantor sama perlengkapan kantor yang pertama. Nah, kemudian ditulis di sini beban perlengkapan kantornya kan udah ada 10.500.000, kemudian perlengkapan kantor kan kredit ditulis di sini 10.500.000. Kemudian yang B, beban asuransi sama asuransi dibayar di muka itu 8.450.000. Nah, beban asuransi ditulis di debit sini dan asuransi dibayar di muka ditulis di kredit. Kemudian yang 3 ada pendapatan jasa, dan pendapatan jasa diterima di muka sebesar 12 juta. Nah, di sini pendapatan diterima di muka itu kan kredit. Terus kemudian yang di sini pendapatan jasanya itu debit. Nah, jadi nulisnya itu harus sesuai dengan jurnal penyesuaian yang tadi kita buat. Terus kemudian yang 4 itu ada depresiasi peralatan dan akumulasi depresiasi peralatan. Kemudian ada juga depresiasi mesin dan akumulasi depresiasi mesin. Depresiasi peralatan dan akumulasi depresiasi peralatannya 30 juta. Depresiasi peralatan itu debit 30 juta dan akumulasinya kredit 30 juta. Di sini udah bener. Terus kemudian yang depresiasi mesin dan akumulasi depresiasi mesin itu 25 juta. Depresiasi mesin debit 25 juta, udah bener. Dan kemudian akumulasi depresiasi mesin kredit 25 juta sudah benar. Terus kemudian yang kelima ada beban gaji dan utang gaji sebesar 7.500.000. Utang gajinya di sini itu kredit dan beban gajinya itu debit. Utang gaji di neraca lajur itu kredit, kemudian beban gajinya debit, udah benar. Terus kemudian yang keenam yang terakhir itu ada beban bunga dan utang bunga sebesar 8 juta. Beban bunganya itu debit, utang bunganya kredit. Di sini utang bunga kredit, beban bunga kredit sudah benar. Kemudian neraca saldo disesuaikan. Lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Nah, itu disesuaikan sama yang dari awal ya, dari awal. Itu kan kasnya 30 juta. Gak ada pemasukan atau pengeluaran, itu jadi neraca saldo disesuaikan tetap 30 juta. Piutang jasa 22 juta digeser itu tetap 22 juta.
Kemudian perlengkapan kantor itu kan yang di neraca saldoan 19 juta. Jurnal penyesuaiannya 10.500.000. Kemudian neraca saldo disesuaikan itu 8.500.000. Itu dapatnya dari mana? Nah, itu kan perlengkapan kantor itu kan debit 19 juta. Kemudian di jurnal penyesuaian itu kredit 10.500.000. Debit dan kredit. Itu kan debitnya itu kan ada penambahan, terus kreditnya itu ada pengeluaran. Terus jadi 19 juta dikurangi 10.500.000, hasilnya debit 8.500.000. Karena banyak debitnya, jadi kita masukin ke kolom debit. Terus kemudian asuransi dibayar di muka, itu 16 juta debit, terus kemudian kredit 8.450.000. Kemudian di neraca saldo disesuaikan itu ditaruh di debit 7.550.000, hasil dari 16 juta dikurangi 8.450.000. Kemudian peralatan kantor itu 400 juta, kita langsung geser karena nggak ada pemasukan atau pengeluaran, kita langsung geser jadinya debit 400 juta. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor itu kan kredit 60 juta, di jurnal penyesuaian juga kredit 30 juta. Kita tambahkan saja kredit 60 juta ditambah kredit 30 juta, hasilnya kredit 90 juta. Kemudian mesin debit 400 juta, kita langsung geser debit 400 juta. Kemudian akumulasi depresiasi mesin kredit 150 juta ditambah kredit 25 juta, itu sama dengan kredit 175 juta. Kemudian pendapatan diterima di muka itu kredit 6 juta dan kredit 12 juta, itu totalnya kredit 18 juta. Kemudian utang jasa itu kredit 28 juta, terus langsung kita geser tetap kredit 28 juta. Kemudian prefirman itu debit 18 juta, juga langsung kita geser jadinya debit 18 juta. Modal firman kredit 500 juta, kita langsung geser jadinya kredit 500 juta. Pendapatan jasa itu kan kredit 196 juta dan debit 12 juta, itu jadinya kredit 184 juta. Dari 196 juta dikurangi 12 juta sama dengan 184 juta. Kemudian beban bunga itu ada debit 17 juta dan debit 8 juta, itu ditambahin sama dengan debit 25 juta. Yang beban gaji itu debit 18 juta ditambahkan debit 7.500.000 sama dengan debit 25.500 juta, 25.500.000. Nah, kemudian yang dari beban perlengkapan kantor, beban asuransi, depresiasi peralatan, kemudian depresiasi mesin itu kita langsung geser aja, soalnya kan nggak ada data apa-apa lagi. Terus langsung kita geser, dan utang gaji, utang bunga juga langsung kita geser ke bagian kredit. Kemudian di total hasilnya harus balance. Nah, kemudian laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi itu isinya hanya pendapatan sama beban. Jadi yang kita masukin cuma pendapatan sama beban. Nah, di sini pendapatannya berapa? Pendapatannya 184 juta. Kemudian bebannya apa saja? Bebannya ada beban bunga, beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban asuransi, kemudian beban depresiasi peralatan dan beban depresiasi mesin. Nah, itu totalnya kan yang debit kan 124.450.000. Kemudian yang kredit itu totalnya 184 juta. Nah, kemudian antara kredit sama debit itu dikurangin, hasilnya 59.550.000. Nah, dari kita lihat dulu hasilnya, kredit sama debit itu lebih besaran mana? Di sini kan lebih besaran kredit 184 juta. Jika hasilnya kredit sama debit lebih besar kredit, itu jadinya laba bersih. Nah, ini laba bersih
59.550.000. Kemudian kita total semua, hasilnya harus balance, dan di sini balance. Terus kemudian neraca. Nah, neraca ini kita masukin semua kecuali akun-akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu kecuali akun-akun pendapatan, jasa, dan beban. Nah, di sini kita masukin yaitu kas debit 30 juta piutang jasa, debit 22 juta perlengkapan kantor, debit 8.500.000, asuransi dibayar di muka debit 7.550.000, peralatan kantor debit 400 juta, asuransi dibayar di muka debit 7.550.000, peralatan kantor debit 400 juta, akumulasi depresiasi peralatan kantor kredit 90 juta, mesin kredit 400 juta, akumulasi depresiasi mesin kredit 175 juta, pendapatan diterima di muka kredit 18 juta, utang jasa kredit 28 juta, pref firman debit 18 juta, modal firman kredit 500 juta, utang gaji kredit 7.500.000, utang bunga kredit 8 juta. Nah, kemudian di sini kan udah ada totalnya, yaitu debit 886 juta 50, dan di sisi kredit itu ada 826 juta 500. Nah, ini antara debit dan kredit harus dikurangin karena lebih banyak debit itu naruhnya di kredit, itu harus sesuai sama laporan laba rugi. Nah, di sini kan laporan laba rugi 9.550. Nah, di neraca juga harus sama 9.550, dan kita total semuanya hasilnya sudah balance 886.050. Jadi di sini sudah benar karena sudah balance antara tambahan dari laporan laba rugi sama neraca. Kemudian yang ketiga ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu dibagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang pertama yaitu perusahaan jasa sehat, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Itu pendapatan jasa kredit 184 juta. Kemudian ada beban yang pertama beban bunga debit 25 juta, beban gaji debit 25.500.000, beban perlengkapan kantor debit 10.500.000, beban asuransi debit 8.450.000, depresiasi peralatan debit 30 juta, depresiasi mesin debit 25 juta. Total semua beban itu 124.450.000. Nah, kemudian pendapatan jasa itu dikurangin beban usaha, keseluruhan beban yaitu 184 juta dikurangi 124.450, hasilnya 59.550. Itu merupakan laba bersih karena pendapatan lebih besar daripada beban. Kemudian perusahaan jasa sehat, laporan perubahan modal untuk periode berakhir 31 Desember 2020. Di sini ada modal Tuan Firman itu 500 juta. Kemudian laba bersih tadi itu 59.550. Kemudian ditambahin jadinya 559.550. Tadi prefnya ada 18 juta. Kemudian dikurangin pref itu menjadi modal akhir. Jadi modal akhir Tuan Firman itu 541.550.000. Hasil dari pengurangan 559.550 dikurangin pref 18 juta. Lanjut yang ketiga yaitu perusahaan jasa sehat neraca akhir untuk periode 31 Desember 2020. Ada aktiva. Yang pertama kas 30 juta, piutang jasa 22 juta, perlengkapan kantor 8.500.000, asuransi dibayar di muka 7.550.000. Ditambahkan semuanya itu ada 68.050. Kemudian aktiva tetap. Peralatan 400 juta, dikurangin akumulasi depresiasi peralatan 90 juta, ditambahkan mesin 400 juta,
Kemudian dikurangi akumulasi depresiasi mesin 175 juta. Kemudian jumlah aktiva akhirnya itu ada 783,50. Kemudian yang di sisi sebelah kanan itu ada pasiva yang terdiri dari utang dan modal. Yang pertama utang jasa 28 juta, utang gaji 7.500.000, utang bunga 8 juta, pendapatan diterima di muka 18 juta. Jika ditambahkan semuanya jadinya 61.500.000. Kemudian yang kelima ada modal akhir Tuan Firman 721.550.000. Itu jika ditotalkan semuanya jumlah pasiva 783,50. Antara jumlah aktiva dan pasiva itu harus imbang, harus balance. Soal yang keempat yaitu jurnal penutup. Perusahaan Jasa Sehat jurnal penutup per 31 Desember 2020. Yang pertama itu menutup pendapatan jasa debit 184 juta, ikhtisar rugi atau laba kredit 184 juta. Kemudian yang kedua menutup beban, ikhtisar laba atau rugi 124 juta 450 debit, dan kemudian beban bunga kredit 25 juta, beban gaji kredit 25.500.000, beban perlengkapan kantor kredit 10.500.000, beban asuransi kredit 8.450.000, depresiasi peralatan kredit 30 juta, depresiasi mesin kredit 25 juta. Jadi ikhtisar laba atau rugi menutup beban itu kan jumlahnya ada 124.450. Nah, itu dapatnya dari total keseluruhan beban-beban yang ada, dari beban bunga sampai depresiasi mesin. Terus kemudian yang ketiga memindahkan rugi atau laba ke modal. Pendapatan jasa rugi atau laba itu debit 59.550 dan modalnya kredit 59.550. Yang keempat memindahkan akun pref. Modalnya itu debit 18 juta, prefnya kredit 18 juta. Kemudian soal yang terakhir yaitu jurnal penyesuaian kembali. Perusahaan Jasa Sehat jurnal penyesuaian kembali per 31 Desember 2020. Yang pertama utang gaji debit 7.500.000, biaya gaji kredit 7.500.000. Kemudian yang kedua utang bunga debit 8 juta, biaya bunga kredit 8 juta. Nah, di sini ada catatan ya, yang dibuat jurnal penyesuaian kembali adalah seluruh jurnal penyesuaian yang ada hutang dan piutangnya. Kayak gitu. Terima kasih, apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.